Di Malaysia, kalau perantau balik kampung, maka akan disambut seperti ini, sahabatku semua. Tapi di Indonesia, sayangnya, ketipak-ketipung sayang, cuti panjang dah habis ke sayang. Kalau sudah mari bekerja, selamat kembali kerja semua. Satu lagi. Alamak, kerja lagi. Cuti raya dah habis hari ini, balik KL. Jalan melekat, esok kerja, masuk office shift tengah hari. Tak nak kerja. di Malaysia, kalau ada warganya yang balik kampung dari merantau, maka mereka sepanjang perjalanan warga kampung akan memberikan minuman, buah-buahan. Tetapi segelintir di daerah yang ada di Indonesia, justru warganya berharap dikasih uang koin sambil bawa penyapu. Katanya ini tradisi. Tradisi seperti inilah yang harus dihentikan. Jangan sampai para perantau yang jauh-jauh mengendara justru mereka merasa amat sangat terganggu dengan keberadaan warga yang dimana sambil membawa penyapu dan berharap dikasih uang. Dan untuk para perantau, jangan dikasih uang orang-orang seperti ini. Takutnya mereka semakin hari semakin menjadi-jadi. Contohilah negara tetangga kita yang dimana saat perantau balik kampung, justru warganya memberikan sedekah makanan dari mulai minuman, buah-buahan, sampai tengah malam. Assalamualaikum, selamat hari raya. Waalaikumsalam, Mas. Video hari ini agak istimewa sebab saya nak tunjukkan bagaimana sebenarnya sambutan raya saya berlangsung. Jom kita tengok. Oke, jadi saya baru belek-belek galeri telepon dan saya sadar sesuatu. Raya bagi seorang food vlogger ini ibarat maraton makan tanpa henti selama 48 jam. Jom saya tunjuk apa yang saya maksudkan. Ini baru hari pertama raya. Tengoklah, saya pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Makan semua benda yang ada. Rendang, ketupat, lemang, sate. Waduh, banyak banget. Masya Allah, Mas. Enak, Mas. Paling seronok jadi food vlogger masa raya. Semua orang nak saya coba hidangan istimewa mereka. Jangan balik dulu, coba serunding saya dulu. Awak mesti rasa sambal spesial saya. Macam mana nak tolak, bro? Tapi apa yang kamera saya tak tunjuk adalah apa yang berlaku dengan semua makanan sedap ini. Ya betul teka, pedih ulu hati dan ketidakhadapan perut jadi tetamu yang tidak diundang dalam raya saya. Aduh, semua makanan pedas berlemak, makan tengah malam lepas beraya, gerak dari satu rumah ke rumah lain. Kurang afdol rasanya kalau lebaran hanya sehari. Jadi orang Madura merayakan lebaran sampai hari ke-7. Dan di sini disebut dengan telasen peto atau telasen topa alias lebaran ketupat. Ya, lebaran ketupat ini kita temui pada hari ke-7 pasca lebaran Idul Fitri kemarin ya. Dan kita nikmati euforia para pedagang ketupat. Entah dalam bahasa Indonesia ini namanya apa ya. Tapi kalau orang Madura ini disebut orong atau orong topa karena masih belum menjadi ketupat karena belum diisi beras. Ya, di sini ada bermacam-macam, mulai dari janur dari pohon kelapa dan seperti ini, jangan sampai keliru, ini bukan janur pohon kelapa ya, tapi ini janur dari pohon aren. Teksturnya lebih keras tapi sama-sama warna kuning cantik ya. Nah, tapi kalau yang warna coklat itu janur pohon aren yang sudah tua. Oke, sekian dulu informasi terkini serba-serbi lebaran ketupat. Terima kasih sudah nonton dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lebaran di Indonesia dan juga di Malaysia memang agak berbeda. Kalau di Malaysia ada open house. Jadi setiap lebaran maka sang tuan rumah akan menghidangkan makanan. Biasanya para pengunjung akan makan-makan bersama. Jadi misal kata kita berkunjung ke 20 rumah orang, ya 20 kali makan. Tapi di kampung saya di Indonesia beberapa daerah hanya menyajikan kuih-muih saja. Dan ketupat dan lepat itu selepas mendapat selepas hari ke-7 raya. Jadi kalau di Malaysia ketupat, lepat, rendang itu kan saat hari pertama. Tapi kalau di kampung saya ketupat lepat hari ke-7. Nah, di Malaysia ada salah satu tradisi yang dimana menyambut para perantau yang pulang kampung. Nah, mereka
berbagi makanan kepada para perantau. Dan tentunya ini membuat saya sangat wow, salut dan kagum apa yang dilakukan oleh warga kampung yang ada di Malaysia ketika menyambut perantau tiba untuk merayakan Lebaran di kampung halamannya masing-masing. Dan tentunya ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang sangat positif. Kiranya sahabat-sahabatku semua bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Ketika perantau pulang kampung disambut dengan berbagi makanan, berbagi minuman, siap untuk membelikan buah-buahan seperti tembikai karena mereka perjalanan yang sangat jauh. Masya Allah, luar biasa. Dan inilah raya di Malaysia yang dimana ternyata ada perbedaan juga di setiap daerahnya. Salah satunya kalau di Sarawak memakai baju Melayu sampai 1 minggu, sedangkan di Semenanjung beda. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Masya Allah, siap membeli buah semangka atau buah tembikai yang begitu sangat banyak untuk dibagikan kepada para perantau yang balik kampung. Masya Allah, luar biasa apa yang dilakukan oleh pemuda daripada Malaysia. Bukan hanya pemudanya saja, tetapi kakak-kakaknya pun juga melakukan hal yang sama. Ketika perantau balik kampung akan dibagi makanan dan minuman selama dalam perjalanan. Sampai tengah malam dilakukan oleh warga Malaysia untuk berbagi makanan kepada para perantau. Bukan meminta-minta sedekah uang ya daripada perantau, tetapi warga kampung justru menyediakan aneka makanan dan minuman untuk dibagikan kepada perantau yang pulang kampung. Masya Allah, terbaik saudaraku-saudaraku daripada Malaysia. Dan ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh warga Malaysia setiap tahunnya akan menyambut perantau yang balik kampung dengan makanan dan minuman. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih orang baik. Masya Allah, luar biasanya warga Malaysia dalam bab soal bersedekah makanan. Dan tentunya para perantau pasti amat sangat gembira ketika balik kampung disambut dengan sedemikian. Wow, Masya Allah. Majlis kahwin tapi perjumpaan raya. Kurang rasa kira-kira perjumpaan berapa raya dalam gambar ini? Lebih 100 family members of 4 family generations berkumpul di kolong blok Bedok Reservoir Road untuk menjalankan silaturahim. Meriah kan? Inilah keluarga besar Allahyarham Haji Othman Haji Abdul Kamar. Vibes raya mesti lain daripada yang lain. Tapi kenapa mereka pilih untuk adakan the gathering at a void deck? Baca lebih lanjut di artikel VH di link in bio. Kalau keluarga korang pun boleh tahan power juga, kongsilah di ruang komen. Jangan lupa untuk follow, like dan share OMGXBH. Dan seperti inilah suasana open house di Malaysia. Bertemulah selalu dalam suasana kekeluargaan macam ini. Jumpa Kawan, kita masing-masing baca Fatihah. Begitu sangat meriah ya suasana raya di Malaysia, yang dimana open house. Mas Do, kugiran. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Selamat datang. Kalau korang ingat pakai baju raya tu cuma sehari je masa pagi 1 Syawal. Tunggu dulu. Di Sarawak kita lain sikit. Dekat sini kita ada satu tradisi yang sangat unik dan masih kuat diamalkan sampai sekarang. Pakai baju raya lengkap sampai seminggu. Malah ada yang terus on sampai habis bulan Syawal. Di Semenanjung, mungkin baju raya hari pertama tu je yang betul-betul on point. Tapi kat Sarawak, jangan pelik kalau korang pergi shopping mall seminggu selepas raya dan semua orang masih jalan dengan baju Melayu, siap bersongkok dan bersamping.
atau baju kurung penuh style. Lelaki, perempuan, semua all out. Suasana tu memang buat korang rasa macam raya tak habis-habis. Tengok ni. Pelakon kacak Han Hakim pun steady lagi berbaju Melayu masa beraya di Kuching, Sarawak. Kalau korang pun bangga dengan tradisi unik ni, jangan lupa like, share dan follow I Love Borneo. Perbezaan raya antara Johor dan Sarawak kalau saya balik kampung. Alright, saya orang Johor, mak saya orang Muar. Tahu tak mak? Muar. Oh, ibunya daripada Muar Johor. Perbezaan yang paling besar adalah, okey, ni contoh kalau saya balik kampung lah, kalau balik kampung. Okey, kalau saya balik Johor, okey, saya akan bawa all the things, kalau boleh apa yang boleh dibawa dekat rumah tu. Kalau balik Muar ni, saya akan bawa semua benda. Kalau boleh bawa semua benda saya nak bawa. Okey, setereka saya bawa air saya bawa, baju-baju bawa, all the yang dekat dalam peti ais pun saya bawa. Sebab bila nak raya kan, raya biasa saya akan kita akan lama, jadinya segala-gala benda saya bawa. Okey, tapi kalau dekat Sarawak, kalau saya balik kampung kat Sarawak, of course lah kita naik flight kan, jadi banyak benda yang limited. Jadi itu yang paling obvious, saya tak boleh bawa banyak barang bila balik Sarawak. Cumanya yang tanda-tanda saya balik Sarawak adalah saya akan beli roti gardenia. Roti gardenia yang kecil-kecil ataupun yang sandwich tu saya akan bawa. Cumanya sekarang ni mak mentua saya, family mentua saya dah tak heran dah dengan roti gardenia tu. Jadinya mungkin kali ni kita orang bawa just sikit sahaja dan bawa diri cukup. Okey, 2 hari lagi, esok lusa kita dah nak raya. Whatever apa pun, selamat kembali kepada pangkuan keluarga masing-masing. Hati-hati mbak kereta kita orang. Okey, hati-hati bawa kereta, hati-hatilah ke mana-mana kita pun tetap hati-hati. Okey, counting the day raya, Ramadan yang tinggal jangan kita lupa. Hari Raya Open House. Seperti inilah suasananya di Malaysia. Dan di Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum, jadi semuanya itu merayakan, tak kisah berbagai bangsa dari manapun. Bahkan orang luar pun juga ikut merayakan suasana Raya Open House di Malaysia. Insya Allah nanti kalau saya ada kawan-kawan yang pergi ke Open House, kalau saya tak sibuk saya ikut. Sebenarnya juga sudah banyak yang mengajak, tetapi karena bekerja jadinya nggak bisa kemana-mana sahabatku semua. Masakannya tentunya enak banget. Abangnya ini pun sampai kegirangan ya menikmati hidangan lebaran yang ada di Malaysia. Dan ini nampaknya nasi biryani ya. Memang di Malaysia itu nasi biryani, nasi lemak, berbagai aneka jenis nasi begitu sangat banyak jenis sahabatku semua. Mantap betul bang. Nah, ini salah satu makanan kue lapis atau cake lapis dari Sarawak ya. Dan ini rasanya enak banget. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, ketika berkunjung ke Sarawak boleh mencoba untuk membeli oleh-oleh cake Sarawak, cake lapis. Kenyang bang. Suasananya memang begitu sangat meriah saat open house di Malaysia. Makanan tradisional yang ini. Tradisional Sarawak, berbagai aneka jenis makanan. Let's dig it. Hey guys, setelah kami berhempas kulas di dalam hujan, membuat music video angkat, and then kita akan makan. Nasi apa itu kak? Berbagai aneka jenis makanan di Malaysia memang begitu sangat banyak. Karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum. Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, sehingga beraneka jenis makanan begitu sangat banyak. We're gonna try the umai ayam. Umai ayam. Chicken umai. Chicken umai. Fish. You know in Japan, umai means delicious. Umai. Bumbu dia macam sedap je. Oh my god. Apalagi kalau dibungkus daun pisang ya. Lampus. Kedua nasi aku. What the heck? Sedap sangat kak makanan Sarawak. Shout out to Encik Zaini for setting up everything and for the passes to Sarawak Culture Village. Thank you Encik Zaini.
Thank you, Cik Zaini. Thank you, Cik Zaini. Thank you, Cik Zaini. Ya. Kita dah jalan. Ini respect. Shout out juga ke Amla. I love you, Kak Abla. Amla, we love you. The best. More than Arya. Go. For now. Wow, berbagai banyak jenis ya makanan di Sarawak memang. Semuanya sedap. Wow. Makannya pakai daun pisang. Tentunya. That's it from me. Bye. It's the 7th or 8th day of Raya, and I Open House Raya di Malaysia. So let me show you everything I had at this fancy Raya open house. So there were a few options to choose from. There was nasi minyak with ayam masak merah, rendang, which you could also Jadi selama di eat with Malaysia lemang, and there was sebulan also itu soto. So you know me, I makan had to terus get a ya little bit of lebarannya. everything. So this was my plate. I personally feel like everything on this Aneka plate jenis complements makanannya each other. itu The sangat rice was flavorful, the ayam masak merah was ayam sweet and masak spicy, merah, and the acap ayam added a little kicap semuanya pancake. Oh my banyak God, jenis my ayam rendang, And soto. for the soto, it was perfectly Di salty Malaysia and memang savory. kaya You akan could dengan taste the herbs were a makanan. bit al dente, and then I think I added a little bit too much of the chili because it was so spicy. Here's my sister happily enjoying the soto too. And after my meal, I needed Dan a little kakaknya ini sweet adalah seorang treat. pelajar ya Here's the daripada lineup. luar We negara actually had cookies from All yang About berada di You Malaysia. and cream puffs from Ordinary Baker. So I Kemudian started off dessert with a Sri Muka durian, and let's just say that the menyambut durian lebaran di flavor was Malaysia. very much present. And then I helped myself to some cream puffs. I got the salted caramel, Open and house I also had the strawberry. yang Let begitu me sangat just tell you meriah. guys, Ordinary Baker cream puffs, please try it out. They're so worth it. So after my belly was full, I partook in a couple of the family activities that we had arranged. And then I ended the day with a little curry puff that was from Curry IKEA. puff I don't atau know what it is epok-epok. about IKEA curry puffs, Kalau but di kampung they're saya namanya good in a epok-epok. nostalgic kind of way. So yeah, that was everything I had for my 7th or 8th day of Raya. I hope you guys are eating good too. I don't say this lightly, but this restaurant is an actual hit. Nasi dagang. One of the best I've ever had, but their hospitality Memang tak habis-habis kalau bab soal makanan di Malaysia. Berbagai aneka jenis makanan, nasi dagang, salah satu makanan tradisional yang ada di Terengganu. So actually the day that we came, the restaurant was closed. But once my mom gave them a sob story of how we actually came down from KL and we were deeply craving the nasi dagang, and we brought a friend who's never had it Pakai before, ikan actually tongkol, opened up shop gulai. just for us. And guys, I'm not actually a fan of Tentunya, nasi dagang, but this one is an exception. The rice has ini just sangat enough berdampak lemak, like you positif can taste the santan. And the kuah, the gulai ikan tongkol, it's perfectly terhadap flavorful, Malaysia it's savory, karena and it's makin served in populer. displays, so you can take as much as you want. Berbagai And pelajar even dari friends luar who's negara never tried ketika this datang ke before, she Malaysia actually liked it, and said it was langsung good. mempopulerkan makanan Malaysia. Tape. Nah, ternyata di Malaysia juga ada tape, sahabatku semua. Jangan kaget, jangan terkejut. Last time I came, I had their nasi lemak ayam goreng, and that was so good. So if you find yourself in Terengganu and you're looking for a place to eat, you know where to go. Restoran Oregano. Biasa masyarakat Muslim di Malaysia dan Cina. Seperti apa culture shock? Saudara Muslim kita daripada Cina ketika ke Malaysia. 现在已经在马来西亚待了大概2年的时间了吧？对，2年。那么就很想也用这个机会问一问爽姨，你作为一位来自中国的穆斯林同胞，在马来西亚生活的这2年，你自己感受如何？ 首先我来到马来西亚，非常喜欢马来西亚这个国家，不仅是马来西亚这个人的这种多元化，还有这种多种族化，最重要的就是大家都很热情，真的好热情，而且加上这边的食物跟中国其实相差不是很多， dan makanannya juga berbagai aneka 在 jenis. 这边吃饭不用出去考虑是不是哈拉，大多数都是 Kebanyakan makanannya halal. 方便，而且是这边的旅游环境非常真的好美， Pelancongan sangat 真的 indah. 超级美， Wow. 而且从性价比来说，就是价格要比那种欧美国家 Dari segi kos pula sangat rendah. 人文环境会更美， Budaya orangnya juga lebih indah. 你在马来西亚生活的这2年，有体验过什么世界是让你特别印象深刻的吗？斋戒月 Oh, bulan puasa. 是吗？ Salah satu hal yang 斋戒月是 sangat istimewa di Malaysia. 因为其实对于中国的穆斯林，它会分为比较开放式的，还有一些可能会稍微保守式的。那我可能对我生活的那个城市，大家会比较开放。从小到大，我其实没有斋戒过。是来到马来西亚，我才体会到，大家对于斋戒把控就是做的这么严格，然后大家都很遵守这种斋戒的方式。然后不仅是穆斯林，包括华人也会尊重这种穆斯林他们做斋戒的这些。华人会很尊重，他们不会当着穆斯林的面白天吃东西或者喝水，他们会很避讳这件事情。所以我想呢，这可能是马来西亚社会，因为我们已经共同生活了一个很长的时间，所以可能就是对彼此的一种包容。
容。可是要强调的是， bertoleransi 在马来西亚哈，非穆斯林在穆斯林面前吃东西，那肯定不犯法，那不违法，只是可能往往可能就是出于一种彼此的尊重，对，非常尊重，对对。Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, tradisi lebaran di Malaysia dari mulai perantau yang balik kampung ke kampung halamannya masing-masing. Ternyata warga Malaysia begitu menyambut dengan penuh ramah tamah, bahkan siap untuk memberikan atau menjamu seperti buah-buahan, makanan, minuman, bahkan dilakukan sampai tengah malam. Wow, luar biasa apa yang dilakukan oleh sahabat kita daripada Malaysia ketika menyambut perantau yang jauh-jauh dari kota ke kampung untuk merayakan lebaran bersama keluarga. Kemudian pelancong daripada luar negara pun juga dibuat kagum dengan suasana negara di Malaysia, termasuk diantaranya ketika bulan puasa, yang dimana saudara kita muslim daripada Cina ini sangat kagum ya dengan toleransi yang ada di Malaysia, kemudian suasana lebarannya, dan para pelajar daripada luar negara pun juga menikmati suasana lebaran di Malaysia, yang dimana berbagai hidangan makanan selalu ada setiap bulan Syawal. Pastinya kalau di Malaysia lebaran itu memang 1 bulan full. Beda kalau di kampung saya. Kalau di kampung saya itu lebaran ya paling-paling seminggu ramenya. Nanti kalau sudah selepas seminggu ya 1, 2, 3 orang lah yang datang. Itu pun tidak seramai seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia full bulan Syawal pasti dari rumah ke rumah lainnya akan ada open house. Jadi acaranya itu bergantian. Misal kata hari ini open house, nanti di rumah saya, macam timbal balik sahabatku semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Masing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Dan untuk sahabat-sahabatku mungkin yang saat ini sudah selesai beraya, mungkin mau balik ke perantauan lagi atau balik ke kota lagi untuk bekerja, saya doakan mudah-mudahan selamat sampai perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.